Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Rahman dengan NIM 2106184. Baik, saya di sini akan mempresentasikan materi tentang penyederhanaan TBBK. Langsung saja ke materinya. Ada dua aturan yang harus dipenuhi dalam TBBK. Sebagai berikut, jumlah alfa harus lebih kecil atau sama dengan jumlah beta. Alfa harus satu variabel. Nah, dari dua aturan tersebut akan menghasilkan banyak sekali aturan produksi yang bisa dibuat. Namun, memungkinkan suatu bahasa memiliki aturan yang kompleks dan pohon penurunan yang panjang, sehingga tujuan penyederhanaan adalah untuk memudahkan proses penurunan string. Maka aturan produksi TBBK suatu bahasa harus dalam bentuk sederhana. Nah, langkah-langkah penyederhanaan suatu tata bahasa bebas konteks ini dapat disederhanakan dengan melakukan cara-cara seperti berikut ini ya. Ada menghilangkan produksi useless, unit, empty atau epsilon ya. Dan yang terakhir ada penghilangan produksi dengan ketiganya ya. Penghilangan produksi useless. Nah, aturan produksi useless antaranya produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Masih ada simbol variabel yang tersisa. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundant atau berlebihan. Nah, di sini ada contoh penghilangan produksi useless. Variabel S menghasilkan variabel A terminal A atau variabel B. Variabel A menghasilkan terminal AB atau variabel D. Variabel B menghasilkan terminal B atau variabel E. Variabel C menghasilkan terminal BB. Variabel E menghasilkan terminal A. Variabel E terminal A. Nah, untuk menyederhanakan dengan cara useless ini seperti berikut ya. Variabel A menghasilkan D itu termasuk redundan ya. Simbol variabel D tidak mempunyai penurunan sehingga bisa dihapuskan saja. Terus selanjutnya ada variabel B menghasilkan E, itu juga tidak mempunyai penurunan sehingga bisa dihapus juga. C menghasilkan BB. Nah, ini redundant juga ya. Karena dari aturan sebelum-sebelumnya tidak ada yang ke C ya. Nah, selanjutnya ada variabel E menghasilkan terminal A, variabel E terminal A. Nah, itu redundant ya, tidak mempunyai aturan produksi ke terminal. Nah, sehingga hasilnya seperti berikut ya. Nah, jadi lebih sederhana. Nah, selanjutnya dengan cara penghilangan produksi unit. Aturan produksi unit antara lain produksi di mana luas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalnya variabel A menghasilkan variabel B, variabel C menghasilkan variabel D. Nah, ini ada contoh soal penghilangan produksi unit. Nah, untuk penjelasannya seperti berikut ini. Pada produksi unit, cara menghilangkannya dengan cara substitusi ya, memasukkan terminal ke variabelnya. Variabel A menghasilkan variabel B. Nah, variabel B ini bisa menjadi C, variabel C atau B ya. Nah, di sini kita ubah saja variabel A menghasilkan B. Nah, di sini ada variabel B yang menghasilkan C-nya itu C-nya bisa berubah menjadi variabel D atau terminal AB ya. Ada variabel C menghasilkan variabel D. Nah, variabel D ini hanya menghasilkan satu terminal ya, yaitu terminal B. Nah, sehingga hasil dari penyederhanaannya seperti berikut ini. Nah, selanjutnya penghilangan produksi empty. Nah, aturan produksi empty antara lain produksi dalam bentuk alfa menghasilkan epsilon atau dianggap sebagai produksi kosong. Penghilangan produksi epsilon dilakukan dengan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon atau bisa disebut nullable. Nah, di sini ada contohnya. S menghasilkan terminal D variabel A atau variabel B terminal D. A menghasilkan BC, A menghasilkan epsilon, B menghasilkan C. Nah, untuk penjelasan penghilangan produksi empty-nya, A menghasilkan epsilon ini dihapus ya, karena menghasilkan
epsilon atau nullable ya. Nah, S menghasilkan terminal D variabel A berubah menjadi variabel S menghasilkan terminal D variabel A atau terminal D. Nah, ya. Jadi hasilnya selanjutnya ada penghilangan produksi kompleksitas ya. Penghilangan produksi kompleksitas ini merupakan suatu proses di mana penyederhanaan variabel-variabel yang ada menggunakan 3 aturan penyederhanaan yang barusan ya. Ada useless, unit, dan empty. Nah, penghapusan semua produksi yang tidak diinginkan dengan cara melakukan urutan sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan produksi epsilon. Yang kedua, menghilangkan produksi unit. Yang ketiga, menghilangkan produksi useless. Nah, ada contohnya seperti ini. Nah, tahap pertama kita melakukan dengan cara penghilangan produksi empty ya. Di sini ada terminal A menghasilkan epsilon. Nah, bisa dihapus ya karena nullable. Sehingga hasilnya seperti berikut ini. Nah, kemudian menggunakan cara kedua ya. Tahap kedua ini menggunakan cara penghilangan produksi unit ya. S menghasilkan B berubah menjadi S menghasilkan variabel A terminal A. S menghasilkan C berubah menjadi S menghasilkan terminal C variabel D ya. Sehingga hasilnya seperti berikut ini. Nah, pada tahap ketiga ini kita lakukan dengan cara menghilangkan produksi useless ya. Nah, di sini ada variabel C yang menghasilkan terminal C variabel D dihapus ya karena redundant. Di variabel S juga terdapat terminal C variabel D dihapus juga ya. Nah, di variabel D ini ada menghasilkan terminal DDD dihapus karena tidak ada penurunan di simbol awal ya. Jadi karena sudah dihapus tadi tidak ada penurunan ke variabel D ya, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.